즐겁다고 욕이나 처먹는데. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Lucky. Film tahun 2016 ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang lupa ingatan karena terpeleset oleh sabun. Ternyata sabun memang berbahaya. Apa saja yang dilewatinya sampai ingatannya kembali, simak sampai habis dan jauhi sabun. Hahaha. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di awal film terlihat seorang pembunuh bayaran yang sangat ahli, yang sedang melakukan tugasnya. Dia bernama Hyung Wook. Karena agak ribet mengingat namanya, kita panggil aja dia si Codet. Dan di sisi lain terlihat seseorang yang sedang membakar semua identitasnya. Ternyata orang ini ingin melakukan aksi yang sangat berani, yaitu bunuh diri. Dia bernama Jae Sung. Biar mudah kita panggil aja si Adul. Si Adul ini sudah bosan hidup miskin dan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba ada seorang nyonya kos yang di tempatnya menawarkan semangkuk bim-bim, yaitu mie. Tapi ternyata nyonya kos itu membohonginya. Karena nyonya itu hanya ingin meminta uang tunggakan kos yang belum dibayar si Adul. Adul yang sudah tambah merasa gak punya gairah hidup tapi ingin mati dalam keadaan wangi. Dia memutuskan untuk mandi dulu sebelum beneran mati. Dan di tempat bersamaan si Adul yang lagi mau mandi bertemu dengan si Codet. Waktu si Adul lagi main sabun, tiba-tiba sabunnya terlempar dan terinjak sama si Codet yang membuatnya terpeleset dan terpental. Si Adul yang ingin hidup keren sebelum mati langsung menukar kunci Codet dengan kunci rumahnya. Dan inilah gaya si Adul yang sesungguhnya. Ngana bangka dada, komba jumping kamu dosa banget, kamu dosa banget, kamu berdosa banget. Setelah hura-hura dan keliling-keliling pakai mobil mewah, dia memutuskan buat nongkrong sambil menikmati rokok agar paru-parunya smile. Lalu Adul bertemu wanita yang dia cintai selama ini. Tapi sayangnya wanita itu mengatakan dia akan menikah bulan depan. Serontak Adul putus asa dan merasa uang dan kemewahan bukanlah kebahagiaan sesungguhnya dan dia memutuskan untuk mengembalikan semua barang Codet dan akan melanjutkan aksi bunuh diri. Adul langsung pergi ke RS tempat Codet dirawat. Dan saat dia ingin mengembalikannya ternyata si Codet mengalami amnesia atau lupa ingatan. Serontak Adul langsung melanjutkan hidupnya sebagai Codet. Dan si Codet yang hendak pulang. Dia tidak punya uang sepeser pun. Lalu datang seorang wanita cantik yang bekerja sebagai pembawa mobil ambulan yang membawanya waktu pingsan di pemandian. Dia bernama Rina. Codet meminta bantuan pada Rina untuk bayar RS dan akan mengembalikannya saat di rumahnya. Lalu Rina membayar uang RS itu dan mengantar si Codet pulang. Saat tiba di rumahnya si Codet terkejut melihat rumah yang bau dan berantakan seakan tidak percaya bahwa itu tempat tinggalnya. Rina yang melihat kondisi Codet sudah pasrah harus merelakan uangnya. Kembali ke si Adul yang sudah sampai di apartemen tempat si Codet tinggal. Si Adul sangat senang menjadi Codet yang hidup dalam kemewahan. Saat Adul menyalakan TV dia tidak sadar bahwa ada kamera mengerah padanya. Yang dia lihat hanya wanita berbodi gitar yang sangat-sangat membuatnya bernafsu untuk memainkan sabun. Kembali ke Codet yang mencoba mencari tahu identitasnya dengan bertanya pada semua tetangga di sana. Tapi tidak satupun orang yang kenal padanya. Lalu ada salah satu tetangganya yang marah-marah karena merasa terganggu akibat Codet bertanya dan terjadilah baku hantam. Dari situ Codet mulai sadar bahwa dia ahli bela diri. Lalu Rina datang mengunjungi si Codet. Rina terkejut melihat kosan Codet yang sudah rapi. Codet menceritakan pada Rina bahwa dia ahli dalam memainkan pisau. Lalu Rina mengajak Codet untuk bekerja pada ibunya yang merupakan punya warung makan. Awalnya ibu Rina tidak mau karena si Codet ini mempunyai wajah mesum dan sangat sangar. Lalu Rina mengatakan pada ibunya bahwa Codet punya hutang padanya. Dengan berat hati ibu Rina menerimanya bekerja. Di sisi lain si Adul yang sedang liatin cewek bohai itu terkejut karena dia melakukan aksi bunuh diri.
Tapi ternyata itu hanya akting yang belum kita ketahui untuk apa. Si Adul yang lapar membuka kaleng biskuit yang ternyata isinya adalah uang. Dan si Adul yang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama langsung mencari tahu keberadaan si cewek bohai itu. Dan ternyata mereka satu apartemen. Tapi cewek bohai tidak terlalu memperdulikan si Adul. Tapi ya tetap saja si Adul senang karena sudah mengetahui tempat tinggalnya. Kembali ke Codet yang sedang memasak dengan skill pisaunya. Warung yang dulunya sepi kini setelah kehadiran si Codet dengan skill pisaunya telah menjadi ramai dan banjir pelanggan. Saat Codet pulang dia merasa penasaran di mana dia bekerja selama ini. Lalu dia pergi ke suatu tempat yang ada di catatan kalendernya. Ternyata pekerjaannya selama ini adalah aktor figuran. Codet terus mencari tahu jati dirinya lalu dia pergi menemui ayahnya yang bekerja sebagai tukang pangkas. Baru aja dia masuk secara tidak sengaja mendengar ayahnya dan temannya yang sedang membicarakan dirinya. Ternyata ayahnya tidak terlalu bangga padanya yang bekerja sebagai aktor figuran. Serontak Codet langsung pergi dan bersumpah akan menjadi aktor terkenal dan membuat ayahnya bangga. Saat si Codet pulang dia menceritakan pekerjaannya selama ini sebagai aktor figuran pada Rina dan keluarganya. Dan mengatakan akan lebih giat berlatih agar menjadi aktor terkenal. Ya jelas Rina dan keluarganya merasa kurang percaya dengan perkataan Codet yang akan menjadi aktor terkenal. Kembali ke si Adul yang terus mencoba mendekati si cewek bohai. Tapi si cewek bohai tidak menanggapinya dan malah dia merasa sangat risih jika ada si Adul. Si Adul juga selalu mengikuti si cewek bohai yang setiap malam minggu selalu pergi membawa koper seperti ada orang yang ditunggunya tapi tak kunjung datang. Dan si Codet sudah mulai berlatih berakting sampai-sampai semua tetangganya merasa terganggu. Si Adul terus berusaha mendekati si cewek bohai. Sampai akhirnya mereka menjadi dekat dan selalu menghabiskan waktu bersama. Dan ternyata nama si bohai adalah Enju. Tapi ya kita panggil aja dia si bohai lah. Terlihat si Codet yang usahanya selama ini sudah membuahkan hasil dikarenakan bosnya suka dengan keahlian bela dirinya. Codet yang dulunya aktor figuran sudah menjadi tangan kanan dari bos bodyguard-nya. Hal ini jelas membuatnya semakin dikenal orang dan kepribadiannya yang ramah dan murah senyum di lokasi syuting jelas membuat orang semakin menyukainya. Dan jelas juga membuat Codet dan Rina menjadi semakin dekat. Dikarenakan Rina yang kini menjadi manajernya si Codet. Seiring berjalannya waktu Codet yang sudah menjadi aktor utama harus belajar lagi dikarenakan aktingnya berciuman yang masih mentah. Lalu Codet meminta Rina untuk mengajarinya. Rina yang menyukai Codet pun langsung mengajarinya berciuman yang membuat si Codet ingin nambah lagi. Dan besok malamnya si Codet berhasil melakukan akting berciuman itu. Kembali ke si Adul yang mendapatkan telepon dari klien yang menyewa Codet. Klien itu ingin bertemu dengan Codet dikarenakan Enju atau si bohai belum tewas. Si Adul pun baru sadar bahwa si Codet adalah pembunuh bayaran. Ia terpaksa si Adul pura-pura jadi Codet dan menemui mereka. Saat pulang dari sana si Adul langsung menceritakan identitas si Codet sebenarnya. Dan si Adul memutuskan untuk membawa semua uang Codet dan menyewa apartemen lain bersama si bohai. Tanpa mereka sadari, ternyata klien yang menyewa Codet alias Adul tadi sudah mengetahui bahwa Codet tidak membunuh bohai. Sehingga membuat klien itu memutuskan untuk menyewa pembunuh bayaran lain. Dan si Codet yang lagi melamun sambil dengar lagu kesukaannya. Serontak ingatannya kembali. Dan langsung pergi ke apartemennya. Dan dia mengecek CCTV dan melihat HP-nya yang dimana barang bukti si Adul yang bersama bohai sedang terancam. Dan tidak butuh waktu lama si Codet yang sudah ahli dengan mudah menemukan apartemen si Adul dan bohai. Dan di sini terungkap bahwa si Codet bukanlah pembunuh bayaran seperti di pikiran kebanyakan orang. Karena si Codet selalu bernegosiasi dengan targetnya agar bisa memalsukan kematian mereka. Ternyata inilah gunanya si bohai yang setiap hari berakting menusukkan pisau di depan kamera. Si bohai ini sebenarnya adalah karyawan di suatu perusahaan di mana bosnya terlibat kasus korupsi dan pencucian uang. Ya karena mereka sudah terlanjur terancam ya terpaksa si Codet harus memalsukan kematian mereka bertiga. Codet menemui Rina dan mengatakan bahwa ingatannya sudah kembali dan memberitahu Rina bahwa dia tidak pantas bersama dengannya. Dan langsung pamit untuk pergi. Jelas ini membuat Rina sangat jengkel terhadap Codet. Ya karena Rina ditinggal pas lagi basah-basahnya. Saat Codet pergi bersama Adul dan bohai.
Rina mencoba mengikuti Codet karena Rina merasa hatinya sudah dipermainkan Codet. Dan pas si Codet dan Adul sedang akting baku hantam dan si Bohai yang pura-pura tertusuk pisau. Tiba-tiba Rina datang dan hampir saja menggagalkan rencana mereka. Tapi akhirnya rencana mereka untuk memalsukan kematian di depan para klien itu berhasil. Dan di akhir film terlihat si Bohai yang semakin dekat dengan si Adul. Dan si Codet yang semakin mesra bersama Rina. Bahkan si Adul sudah menjadi aktor tangan kanan si Codet. Dan film pun selesai. Oke cuy, pelajaran yang saya dapat dari film ini ialah jangan pernah menyerah walaupun pekerjaan dan hidup kita berada di titik terendah sekalipun. Karena jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh insya Allah akan ada titik terang menuju kebahagiaan seperti yang dialami si Codet. Oke, saya Wildan pamit undur diri. Buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis cuy. Terima kasih. I thought you were 100%. This is the legal black.